teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku, Wahyu Pujiasih. Aku akan bahas tentang sunscreen, karena banyak sekali orang-orang yang belum tahu apa itu sunscreen dan apa sih kegunaan sunscreen. Kali ini aku akan bahas produknya Hana Sui. Nah, itu sempat viral kan? Dan di sini aku udah ada produknya. Nih, kayak gini, sunscreen Hana Sui yang SPF 30 PA+++. Aku mau disclaimer dulu ya. Aku di sini tidak bermaksud untuk menjelekkan suatu produk atau meninggi-ninggikan suatu produk. Di sini aku pure ingin mereview sesuai dengan apa yang aku lihat. Oke, kita mulai reviewnya. Ada tulisannya no parfum dan alkohol ya teman-teman. Jadi dia organik. Dan di sini aku pegang yang 30 ml. Untuk harganya sendiri cenderung lebih murah daripada sunscreen yang lain yang di atas 50-an. Dan ini harganya cuma sekitar 20-an. Dan di sini ada tulisannya Daily UV Defense Plus Anti Blue Light with Collagen Water. Menurut klaim dari pabriknya, di sini moisturizer and hydrates the skin. Jadi di sini punya efek untuk melembabkan kulit ya teman-teman. Oke, aku akan bacakan yang lain. Ada double UV protection, mengandung SPF 30 yang tadi ya teman-teman. Memberikan perlindungan pada kulit dan bahaya sinar UVA dan UVB. Nanti kita akan bahas tentang apa itu UVA dan UVB dan bagaimana bahayanya untuk kulit manusia. Oke. Dan yang kedua, fermentation collagen water. Nah, ini fungsinya untuk melembabkan kulit secara maksimal. Dan di sini ada blue oleoactive. Nah, melindungi kulit dari bahaya sinar biru dan polusi lingkungan. Dan yang keempat ada advanced niacinamide, menguatkan skin barrier dan melindungi kulit dari radikal bebas sekaligus mencerahkannya. Jadi ada efek mencerahkan. Dan yang kelima, mucosa extract, yang fungsinya untuk antiinflamasi yang juga menghaluskan kulit. Nah, di sini ada sodium hyaluronate yang fungsinya untuk menghaluskan dan melembabkan kulit. Ini sama dengan yang tadi ya, yang fermentation collagen water fungsinya ya. Dan yang terakhir, inositol yang fungsinya untuk menstimulasi pembentukan kolagen dan membuat kulit lebih kenyal. Oke, aku akan coba memakainya di kulit aku ya. Seperti apa rasanya? Aku pakai di 2 jari. Nah, pakai sunscreen itu yang bagus di 2 jari ya teman-teman. Tapi kita mengaplikasikannya harus sedikit-sedikit. Nah, biar rata. Nah, untuk rasanya sejuk ya teman-teman. Adem. Kalau aku kipas-kipas gini adem. Karena memang banyak airnya. Oke. Dan dia menimbulkan efek glow di kulit gini. Nah, seperti ini. Dia kenyal. Aku kipas-kipasin dulu ya. Aku kipas-kipas, dia rasanya sejuk sekali. Tapi menurutku untuk meresapnya, dia lama ya. Nah, ini masih, apa itu? Nah, ini masih belum meresap. Jadi lama ya teman-teman. Apa karena dia cair banget? Aku nggak tahu. Tapi ini belum meresap. Teksturnya ringan. Jadi di kulit aku itu rasanya halus. Tapi karena dia belum meresap, jadi masih ada air-airnya gitu. Tapi dia tergolong sunscreen yang ringan menurut aku. Dan enak, kalau dipakai itu sejuk aja gitu. Nggak ada, apa itu, perih atau panas, enggak. Dia sejuk. Oke. Ini udah meresap. Dan dia cukup lama ya setnya. Tapi setelah meresap dia mempunyai efek yang glow, untuk glowing, sama ada halusnya dan kenyalnya.
Oke, sesuai janji aku akan bahas apa sih UVA dan UVB itu, dan apa efek buruk yang akan ditimbulkan. Jadi, sunscreen kita gunakan 15 menit sebelum kita beraktivitas di luar ruangan. Karena apa? Karena sunscreen butuh waktu untuk meresap di dalam kulit kita, supaya dia melindungi kulit kita secara maksimal. Diulangi lagi setelah pemakaian 2 jam. Kenapa sih harus mengulanginya? Karena ya memang melindungi aja. Jadi, semakin lama sunscreen berada di kulit kita akan melindungi secara maksimal. Jadi sunscreen itu tidak hanya dipakai waktu kita berada di bawah sinar matahari langsung ya. Jadi kita di dalam ruangan pun, di keadaan yang berawan pun, kita harus pakai sunscreen. Karena apa? Karena kita tidak tahu sisa UVA dan UVB yang berada di bumi ini, yang itu juga masih menimbulkan efek buruk untuk kulit kita. Oke, kita akan bahas apa sih UVA dan UVB itu. Sebaik apapun skincare kita yang kita pakai rutin setiap hari, itu akan percuma kalau kita sampai men-skip sunscreen. Untuk perbedaan dari UVA dan UVB itu, kalau UVA dia itu memiliki gelombang yang lebih panjang daripada UVB. Dan untuk UVA dia itu bisa menembus lapisan ozon, juga menembus sela-sela pintu dan kaca rumah kita. Dampak dari UVA itu sendiri bisa menimbulkan dampak buruk berkepanjangan untuk kulit kita. Contohnya penuaan dini, keriput, sampai juga kanker kulit. Untuk dampak dari UVB itu bisa langsung kita rasakan. Seperti apa? Seperti iritasi, kulit terbakar, dan lain-lain. Untuk UVA, dia bisa menembus kulit kita sampai ke dalam, jadi bisa merusak strukturnya. Untuk UVB, dia tidak bisa menembus sampai dalam, tapi dia bisa merusak struktur luar dari kulit atau epidermis. Jadi seperti itu pentingnya memakai sunscreen, dan kita tidak boleh men-skip sunscreen ketika kita mau beraktivitas. Itu efek yang luar biasa ketika kita tidak memakai sunscreen atau skip sunscreen. Paparan UVA dan UVB paling tinggi terjadi pada jam 11 sampai jam 2 siang. Jadi, buat kalian yang beraktivitas di luar ruangan pada jam tersebut, harus benar-benar memastikan bahwa kulit kalian sudah terlindungi oleh sunscreen. Kalau tidak, kalian akan mendapat dampak buruk dari UVA dan UVB. Oke, sekian dulu video dari aku. Semoga apa yang aku sharingkan dapat bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa pencet tombol subscribe-nya, karena itu bisa membuat channel aku lebih berkembang lagi. Oke, terima kasih untuk kalian yang sudah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.